Sejak kapan Yesus bukan Tuhan di dalam Al-Quran? Kalau umat Islam bertanya atau menyindir, sejak kapan Yesus itu disebut Tuhan, maka saya akan bertanya kembali kepada umat Islam, sejak kapan Al-Quran mengatakan Yesus bukan Tuhan? Sekarang ini banyak kita mendengar tuduhan umat Islam jika Alkitab telah dipalsukan karena mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan yang menjadi korban fitnah adalah Paulus, karena sebelumnya ia anti kepada Yesus dan kepada pengikutnya, tetapi kemudian Paulus bertobat dan menjadi penginjil yang gigih, namun oleh umat Islam belakangan ini dituduh mengubah Injil Yesus. Mereka yang melakukan fitnah tidak menyadari bahwa Paulus memberitakan Injil sezaman dengan para rasul Yesus, dan tidak ada komplain dari orang-orang yang mengatakan ajarannya sesat, bahkan dari para rasul Yesus pun tidak ada. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat dan Injil, sehingga aneh jika kemudian ada tuduhan Al-Quran atau dari umat Islam yang mengatakan jika Alkitab telah dipalsukan. Umat Islam telah berubah kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah, dari Allah yang menurunkan Taurat dan Injil berpaling ke ilah pagan kafir Quraisy di Ka'bah, dari Allah yang berfirman langsung beralih kepada Allah yang hanya ada di belakang tabir. Berita tentang Yesus di dalam Al-Quran yang disebut dengan nama Isa ditulis oleh bangsa Arab setelah 600 tahun kemudian, oleh kaum yang membenci Yahudi dan Nasrani, dan sudah tentu memiliki visi dan misi yang berbeda. Pada video ini saya akan membahas pengakuan Al-Quran tentang Isa Al-Masih dan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Al-Quran membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Al-Quran mengakui jika Allah dan Al-Masih adalah Tuhan yang esa. Muhammad beriman kepada Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, bukan beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Perubahan kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah adalah bukti agama Islam sudah murtad dari Allah yang menurunkan Taurat dan Injil ke ilah lain yang dimuliakan di Ka'bah. Pandangan dan ajaran agama Islam tentang Taurat dan Injil serta Isa Al-Masih setelah murtad. Al-Quran membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Muhammad di masa berdakwah, dia mengabarkan tentang Taurat dan Injil, bukan memberitakan tentang Allah bangsa Quraisy yang disembah di Ka'bah. Bahkan Muhammad mengatakan orang-orang Quraisy sebagai orang kafir dan musyrik karena menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad sebenarnya adalah berita tentang Taurat dan Injil dalam bahasa Arab yang akan diberitakan kepada kaumnya yang masih menyembah berhala. Quran Surah Al-An'am ayat 92 berkata, "Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada umul qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya." Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, maksudnya adalah mengakui, bukan menyempurnakan atau meluruskan atau mengoreksi. Artinya, isi Al-Quran adalah tentang Taurat dan Injil, supaya Muhammad memberi peringatan kepada penduduk kota Mekah dan orang-orang di sekitarnya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12 berkata, "Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." Dari ayat ini kata membenarkan adalah mengakui, bukan menyempurnakan atau meluruskan atau mengoreksi. Jadi Muhammad melalui Al-Quran mengajarkan Taurat Musa dalam bahasa Arab, makanya di dalam Al-Quran ada banyak kisah yang ada di kitab Musa dan Injil untuk memberi peringatan kepada penduduk kota Mekah dan sekitarnya yang zalim. Dan ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkata membenarkan kitab-kitab sebelumnya, misalnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 41, Quran Surah Ali Imran ayat 3, Quran Surah Fatir ayat 31, dan lain-lain. Di Quran Surah As-Syura ayat 7 juga disebutkan, "Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka."
Dari ketiga ayat ini sangat jelas maksud dan tujuan Al-Quran yang membenarkan Taurat dan Injil, yaitu agar Muhammad memberi peringatan dengan mengajarkan Taurat dan Injil kepada penduduk ibu kota Mekah dan sekelilingnya dalam bahasa Arab. Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti petunjuk dari para nabi sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Al-Quran berkata, "Mereka itulah para nabi sebelumnya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka." Katakanlah Muhammad, "Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam." Quran Surah Al-An'am ayat 90. Kalau Anda dapat menyimak makna ayat ini, isi Al-Quran yang sebenarnya adalah petunjuk dari para nabi sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Dan di Quran Surah As-Sajdah ayat 23 juga disebutkan, "Dan sungguh, telah kami anugerahkan kitab kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel." Di ayat ini pun Al-Quran selalu dihubungkan dengan kitab Musa yang menjadi petunjuk kepada Bani Israel. Artinya, Al-Quran juga mengajarkan apa yang ada di kitab Musa yang diajarkan dalam bahasa Arab. Dengan demikian isi Al-Quran tidak logis memberikan pernyataan yang berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam Taurat dan Injil. Di Quran Surah Yunus ayat 94 dikatakan, "Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu." Di ayat ini dikatakan jika Muhammad ragu akan isi Al-Quran, dia diperintahkan oleh Jibril untuk bertanya kepada yang membaca kitab sebelum dia. Dari sini sangat jelas kelihatan jika isi Al-Quran yang sebenarnya adalah sama dengan apa yang diajarkan di dalam Taurat dan Injil, yang berbeda hanyalah bahasanya. Di Quran Surah Al-Anbiya ayat 7 dikatakan, "Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui." Di ayat ini dikatakan jika Muhammad ragu akan isi Al-Quran, dia diperintahkan oleh Jibril untuk bertanya kepada mereka yang memiliki pengetahuan tentang wahyu Allah, tentu maksudnya adalah mereka yang membaca kitab-kitab sebelumnya. Dari sini sangat jelas kelihatan jika isi Al-Quran yang sebenarnya adalah tentang Taurat dan Injil, yang berbeda hanyalah bahasanya. Namun pengikut Muhammad justru tidak mau bertanya kepada umat yang membaca kitab sebelumnya, sehingga banyak yang menafsirkan ayat yang berkaitan Taurat dan Injil berdasarkan pikirannya. Isi Al-Quran seharusnya selaras dengan isi Alkitab. Ada dua ayat sebagai petunjuk utama yang saya dapat dari Al-Quran. Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 196-197. "Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu." Artinya, semua ayat-ayat Al-Quran terkandung di dalam kitab Taurat dan Injil. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Jika ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak terkandung di dalam kitab Taurat dan Injil, sudah pasti para ulama Bani Israel tidak mengetahuinya. Ayat-ayat berbeda tersebut adalah imigran gelap atau ayat-ayat siluman. Ayat-ayat pendukung. "Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu." Quran Surah Yunus ayat 94. Misalnya surat Al-Jin, apakah mungkin Muhammad akan menanyakan surat Al-Jin itu kepada yang membaca kitab sebelumnya, Yahudi dan Nasrani? Jika tidak mungkin, berarti surat Al-Jin adalah wahyu siluman. "Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya, dan di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami." Quran Surah Al-Ankabut ayat 47.
Apakah mungkin umat Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Taurat dan Injil juga beriman kepada Al-Quran yang sekarang ini, yang di dalamnya ada surat Al-Jin, jin menjadi teman seiman, ada perintah untuk menyembah ilah berhala orang-orang Quraisy di Ka'bah, surganya pun tempat mesum, dan lain sebagainya? Jika tidak, berarti ayat-ayat itu dan yang relevan dengannya adalah wahyu siluman. Dan tidak mungkin Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Taurat dan Injil juga mengimani Al-Quran yang isinya memusuhi Yahudi, menyangkal keilahian Yesus, menuduh Alkitab sudah dipalsukan dan lain sebagainya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Kitabnya sudah jauh berbeda. Umat Israel dan Nasrani beriman kepada Tuhan YHWH, yang disembah di Bait Salomo, Baitul Maqdis, Yerusalem, sedangkan umat Islam sudah pindah kiblat ke Ka'bah, beriman kepada ilah berhala kaum Quraisy, dan tentu Tuhannya berbeda. Apakah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah, adalah Tuhan YHWH atau Yesus? Jika tidak, berarti umat Islam yang sekarang adalah kaum yang murtad. Oleh karena itulah banyak isi Al-Quran yang isinya mirip dengan Taurat dan Injil. Jika ada ayat-ayat Al-Quran tidak terkandung di dalam Taurat dan Injil, maka tentu ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat siluman. Al-Quran mengakui bahwa kitab Taurat sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran berkata, "Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya." Quran Surah Al-An'am ayat 154. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, dan seterusnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, dan seterusnya. Quran Surah Al-An'am ayat 91. Dan sesungguhnya, telah kami berikan kepada Musa Alkitab, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia, dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat pada kebenaran. Quran Surah Al-Qasas ayat 43. Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini, Al-Quran, adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Quran Surah Ali Imran ayat 184. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kau mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 53. Isi Al-Quran yang ada sekarang sudah banyak berbeda dengan Taurat dan Injil. Misalnya surat Al-Jin, Al-Lahab, Al-Quraisy, Al-Fil tentang Ka'bah dan Tuhan negeri Mekah, kisah Ibrahim dan Ismail yang meninggikan pondasi Ka'bah, Isra Mi'raj, perubahan kiblat, dan sebagainya. Semuanya tidak ada dalam Taurat dan Injil. Apakah mungkin Muhammad menanyakan itu kepada yang membaca kitab sebelumnya? Jika tidak, berarti ayat-ayat itu bukan dari Muhammad, tetapi ayat-ayat siluman. Mengapa Al-Quran yang ada sekarang menuduh Taurat dan Injil sudah dipalsukan?
padahal sebelumnya membenarkannya? Apakah agama Islam yang sekarang beriman kepada Taurat dan Injil dan menjadikannya sebagai petunjuk seperti yang diperintahkan di dalam Al-Quran? Jika tidak, mengapa? Jawabnya adalah karena umat Islam sudah murtad, sudah berubah kiblat ke Ka'bah dan menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Jadi sangat jelas kelihatan jika yang berubah bukan Alkitab, tetapi ajaran agama Islamlah yang berubah karena sudah murtad, dan tentu perlu ayat-ayat untuk pembenaran imannya yang baru dan ayat-ayat yang menyalahkan kitab yang sebelumnya. Al-Quran mengakui jika Allah dan Al-Masih adalah Tuhan yang esa. Sebenarnya ada perbedaan antara Yesus di dalam Alkitab dan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Perbedaannya antara lain: Yesus di dalam kitab Injil lahir di kandang domba, sedangkan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran lahir di bawah pohon kurma. Maria ibu Yesus adalah anak perempuan Eli dari keturunan Raja Daud, sedangkan Maryam ibu Isa Al-Masih adalah putri Imran, saudara perempuan Harun saudara Musa, anak yang dilahirkan oleh istri Imran, yang hidup 1500 tahun sebelum Yesus. Jika wahyu Allah SWT tentang Isa dan Maryam saja sudah berbeda dengan fakta kehidupan Yesus yang sesungguhnya, tentu akan ada keterangan lain yang berbeda, dan tentu pemahaman umat Islam tentang Yesus pun akan berbeda. Perbedaan itu disebabkan karena Al-Quran hanyalah perkataan Rasul yang mulia dari kaum yang berbeda dan zaman yang berbeda, bukan dari Allah. Injil yang benar adalah kitab yang ditulis oleh saksi-saksinya, lalu diberitakan dan disebarluaskan melalui gereja. Kristen dari sejak awal mengakui jika Yesus adalah Tuhan Allah, yaitu firman-Nya. Melalui Yesuslah Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Sebab Allah melakukan semua kehendak-Nya adalah melalui firman-Nya. Bahkan di zaman Muhammad pun Al-Quran mengakui jika Yesus yang disebut Isa Al-Masih adalah Tuhan, yaitu firman Allah dan roh dari Allah. Pengakuan Al-Quran jika Isa Al-Masih memiliki keilahian yang tidak dimiliki oleh manusia akan saya kutip secara singkat berikut ini. Beberapa ayat Al-Quran yang diajarkan Muhammad mengakui jika Isa memiliki sifat ilahi, antara lain: Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah. Tidak ada seseorang pun yang disebut firman Allah selain Isa Al-Masih. Isa berasal dari roh Allah dan Isa bukan dari benih manusia. Isa adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah. Isa seorang laki-laki yang tidak berdosa, perkataan yang benar, dan Isa adalah jalan yang lurus. Kelahiran Isa Al-Masih tidak seperti manusia pada umumnya yang berasal dari benih manusia, tetapi ia adalah roh Allah yang turun ke dalam rahim Maryam dan menjelma menjadi seorang manusia. Al-Quran mengakui jika Al-Masih bukan dari benih manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 47, Quran Surah Maryam ayat 20. Quran Surah Ali Imran ayat 47 berkata, Dia Maryam berkata, Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku? Dia, Jibril, berkata, Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surah Maryam ayat 20 berkata, Dia Maryam berkata, Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Dari kedua ayat tersebut sangat jelas dikatakan jika Al-Masih Isa putra Maryam bukan keturunan manusia, tetapi ia memang dikandung dan dilahirkan seorang perempuan. Lalu dari mana Isa Al-Masih itu berasal? Al-Quran menjawab jika Al-Masih berasal dari roh Allah. Quran Surah An-Nisa, ayat 171, Quran Surah At-Tahrim ayat 12, Quran Surah Al-Anbiya, ayat 91. Quran Surah An-Nisa, ayat 171 berkata, Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikannya kepada Maryam, dan roh darinya. Quran Surah At-Tahrim ayat 12 berkata,
dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 91 berkata, "Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam." Dari ketiga ayat tersebut sangat jelas dikatakan jika Al-Masih Isa putra Maryam adalah roh darinya atau roh dari kami. Al-Masih Isa putra Maryam bukan berasal dari materi atau zat yang ada di bumi, sehingga ia bukan manusia makhluk alamiah. Namun dalam terjemahan Al-Quran, makna waruhun minhu diartikan menjadi, dan tiupan roh darinya, padahal arti yang sebenarnya adalah, dan ruh darinya. Demikian juga dengan kata, min ruhina diterjemahkan menjadi ruh ciptaan kami, padahal arti yang sebenarnya adalah, ruh dari kami. Dengan menyisipkan kata tambahan pada kalimatnya tentu akan mengubah artinya, dan ini adalah sebuah kesalahan. Tentang penciptaan makhluk berdasarkan Al-Quran. Adam diciptakan dari tanah, manusia diciptakan dari air dan dari segumpal darah. Jin diciptakan dari api. Tumbuh-tumbuhan dan hewan diciptakan dari air. Apakah benar atau tidak pernyataan di atas dengan fakta? Yang pasti Al-Quran mengakui jika Allah menciptakan makhluk hidup dari zat. Asal-usul makhluk-makhluk hidup setelah masa penciptaan. Manusia berasal dari benih manusia. Monyet berasal dari benih monyet. Kacang berasal dari benih kacang. Bahkan cincin yang berasal dari emas disebut cincin emas. Kursi yang dibuat dari rotan disebut kursi rotan, lemari yang dibuat dari plastik disebut lemari plastik. Jika Isa berasal dari roh Allah, apakah logika Isa disamakan dengan Adam yang diciptakan dari tanah? Jika tubuh Al-Masih berasal dari roh Allah, bukan berasal dari atau keturunan secara genetik manusia, lalu siapakah Al-Masih Isa putra Maryam itu? Hukum tentang asal-usul tersebut sangat sederhana. Akan tetapi sosok yang mewahyukan Al-Quran tidak paham hukum itu, sehingga dia menyamakan Isa dengan Adam yang berasal dari tanah, padahal di kitab yang sama sudah disebutkan jika Isa berasal dari roh Allah dan bukan dari benih manusia. Bagaimana logikanya Isa Al-Masih disamakan dengan manusia biasa yang berasal dari debu tanah, sedangkan Isa Al-Masih bukan keturunan manusia dan bukan dari zat atau materi? Dapatkah disamakan antara cincin emas dan cincin perak, lantai keramik dan lantai marmer, yang walaupun bentuknya dan ukurannya sama tetapi bahan pembuatnya berbeda? Jika Isa bukan dari benih manusia, tentu Isa bukan keturunan Adam, tetapi ia adalah roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Jika ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa diumpamakan sama seperti Adam yang diciptakan dari tanah, maka ayat itu salah total. Allah dan Al-Masih Isa putra Maryam sebagai Tuhan yang Maha Esa pada Quran Surah At-Taubah ayat 31 dan Quran Surah An-Nisa ayat 171, maknanya dibelokkan untuk menyangkalnya. Quran Surah An-Nisa ayat 171. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Kalimatuhu artinya adalah firman-Nya, bukan yang diciptakan dengan firman-Nya. Ruhun minhu artinya adalah ruh darinya, bukan dengan tiupan ruh darinya. Dengan demikian, Isa adalah roh dari Allah dan ia adalah firman Allah. Jika Isa Al-Masih adalah firman Allah dan roh dari Allah, berarti Allah memiliki firman dan roh. Firman dan roh itu tentu ada di dalam diri Allah dan satu kesatuan dengan Allah itu sendiri. Dengan kata lain, Allah dan Isa Al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa.
Terjemahan secara literal. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikannya kepada Maryam, dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak, milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Allah, Roh-Nya dan Firman-Nya janganlah kamu mengatakan itu tiga, berhentilah, sebab itu bukan tiga tetapi satu kesatuan. Karena Al-Masih adalah Roh Allah dan Firman-Nya, maka Allah dan Al-Masih adalah satu Tuhan yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Jika di dalam iman Kristen Yesus disebut anak Allah adalah karena ia berasal dari Allah, sebab anak atau putra artinya berasal dari, contoh, putra daerah, anak Jakarta dan lain-lain. Anak Allah bukan berarti Allah memiliki istri seperti kata Wahyu Allah SWT di Quran Surah Al-An'am ayat 101. Isa disebut utusan Allah adalah karena Isa adalah roh yang keluar dari Allah untuk hadir di tengah manusia dalam wujud manusia. Ia adalah firman Allah untuk melakukan kehendak Allah. Kehadirannya dengan cara dilahirkan adalah untuk karya penebusan dosa melalui darah manusianya. Sebab kurban adalah menyelamatkan nyawa manusia dengan menyerahkan nyawa manusia sebagai kurbannya. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yang dilarang pada ayat ini adalah menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Sebab Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam. Allah dan Al-Masih pada kalimat ini adalah satu kesatuan karena dihubungkan dengan kata penghubung dan. Tuhan yang Maha Esa di sini adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam, sebab Al-Masih adalah roh Allah dan Firman-Nya. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Al-Masih adalah roh Allah dan Firman-Nya, yang artinya, Al-Masih adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, bukan pribadi lain yang dipersekutukan. Isa adalah roh dari Allah dan Firman-Nya yang tidak enggan menjadi hamba Allah, yaitu menjadi manusia. Quran Surah An-Nisa, ayat 172. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 172 ini adalah lanjutan dari Quran Surah An-Nisa ayat 171 sebelumnya. Di Quran Surah An-Nisa ayat 171 telah dikabarkan jika Al-Masih adalah ruh dari Allah dan Firman-Nya yang menjadi manusia melalui perawan Maryam. Artinya, walaupun Al-Masih adalah roh Allah dan Firman-Nya, tetapi ia merendahkan diri menjadi seorang manusia, atau hamba, untuk melakukan kehendak Allah. Kata ganti nama dirinya, pada kata menyembahnya adalah pribadi yang dibicarakan di ayat ini, yaitu Al-Masih. Dengan demikian, Quran Surah An-Nisa ayat 172 ini mengakui jika Al-Masih adalah Tuhan yang harus disembah. Al-Quran mengakui jika Isa adalah firman Allah dan pribadi yang maha tinggi. Quran Surah Ali Imran ayat 45. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Sebuah kalimat darinya dan namanya Isa Al-Masih,
Artinya seorang firman dari Allah itu bernama Isa Al-Masih, oleh karena itu, Isa Al-Masih adalah sang firman Allah. Al-Masih Isa putra Maryam adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, karena Isa adalah roh Allah dan ia adalah firman-Nya. Jika Isa Al-Masih disebut seorang firman Allah, maka Allah berfirman kepada manusia melalui Isa. Allah melakukan kehendak-Nya melalui firman-Nya, yaitu Isa Al-Masih. Roh Allah menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah manusia adalah untuk melakukan kehendak Allah, maka Al-Masih disebut diutus. Al-Quran mengakui jika Isa adalah jalan yang lurus menuju Allah. Oleh karena itu, tidak ada yang sampai kepada Allah jika tidak melalui Isa. Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus." Quran Surat Maryam ayat 36. Isa berkata, "Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus." Quran Surat Ali Imran ayat 51. Dan sungguh, Dia, Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Isa berkata, "Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 64. Isa Al-Masih adalah kebenaran. Al-Quran berkata, "Itulah Isa putra Maryam, perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya." Quran Surat Maryam ayat 34. Isa putra Maryam adalah perkataan yang benar, artinya, Isa itu adalah kebenaran karena ia adalah firman Allah yang nuzul ke bumi dalam wujud manusia. Al-Quran mengakui jika Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Ilmun artinya adalah ilmu, mengetahui. Terjemahan literal dari ayat ini adalah, "Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus." Ada yang menerjemahkan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61 menjadi benar-benar merupakan pengetahuan tentang hari kiamat atau pertanda tentang hari kiamat, dan inilah yang namanya usaha mengubah makna untuk menyangkal jika Al-Masih itu Tuhan. Baik sebagai pertanda maupun memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, jika umat Islam memahami bahwa Isa adalah roh Allah dan firman-Nya, maka ketika ia datang menjelang hari kiamat tentu karena Isa mengetahui tentang kiamat itu. Sangat jelas ayat ini mengakui jika Isa benar-benar mengetahui tentang hari kiamat. Sedangkan pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 63, Surah Al-A'raf ayat 187, Surah Luqman ayat 34, dan Surah Az-Zukhruf ayat 85 dikatakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Kalau ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah dan Isa Al-Masih memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, ini sudah menunjukkan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah. Bukankah Isa itu adalah roh Allah dan firman-Nya? Mengapa Al-Quran yang ada sekarang menyangkal Isa adalah Allah? Padahal di dalam Al-Quran sendiri dikatakan jika Isa itu adalah firman Allah, roh dari Allah, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, mengetahui tentang hari kiamat, dan lain-lain? Jawabnya adalah karena umat Islam sudah murtad, sudah berubah kiblat ke Ka'bah dan menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Menurut Al-Quran, Muhammad beriman kepada Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, bukan beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Penduduk Mekah dan sekitarnya di zaman pra-Islam memiliki beberapa keyakinan, antara lain, penyembah berhala, menyembah jin, roh, atau hantu, agama Yahudi dan Nasrani.
Yahudi dan Nasrani memiliki akar agama yang sama yang beriman kepada Tuhan yang esa, sedangkan penyembah berhala dan penyembah jin, roh atau hantu tergolong sebagai orang-orang kafir atau musyrik Mekah. Di zaman pra-Islam, Ka'bah dibaktikan bagi Hubal, yang disembah sebagai dewa tertinggi di antara 360 berhala di dalam dan di sekitar Ka'bah, yang mungkin sekali melambangkan jumlah hari dalam setahun. Sedangkan Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat dianggap sebagai nama anak-anak Allah, yaitu Dewa Hubal yang dimuliakan orang-orang kafir Quraisy. Dewa Hubal adalah salah satu dewa tertinggi yang dipuja masyarakat Arab pra-Islam, terutama Bani Quraisy di Mekah. Hubal dipuja dalam bentuk arca menyerupai manusia yang disemayamkan di dalam Ka'bah. Hubal adalah gabungan kata Hu dan Baal. Hu artinya roh, Allah atau dewa, dan kata Baal artinya majikan atau tuan, sehingga Hubal adalah sebuah dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai Allah. Al-Quran melalui Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 mengindikasikan jika Hubal inilah yang dianggap sebagai Allah yang melindungi Ka'bah dari serbuan pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah di tahun 570 Masehi, atau di masa pra-Islam. Oleh karena itu, Hubal inilah sebenarnya yang disebut Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, karena mereka belum mengenal Allah yang sesungguhnya, dan Hubal inilah yang menjadi dewa tertinggi di dalam Ka'bah di masa pra-Islam. Apakah Muhammad beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah? Satu hal yang ditentang oleh Muhammad sehingga ia mengabarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab ke penduduk Mekah dan sekitarnya adalah karena ia sadar jika keyakinan leluhurnya adalah salah. Hal ini dapat dilihat di dalam Quran Surah An-Najm ayat 23 yang berkata, "Itu, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya, mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya, padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka." Ayat ini ditujukan kepada kaum yang menyembah berhala di Mekah, dan tentu termasuk kepada mereka yang menyembah berhala-berhala di Ka'bah, bukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Allah yang dimaksud di ayat ini bukan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yaitu Hubal, tetapi Tuhan yang menurunkan Taurat dan Injil, Tuhan Yerusalem. Orang-orang Quraisy di zaman pra-Islam adalah penganut agama pagan, tetapi mereka juga menggunakan kata Allah untuk sosok yang mereka muliakan di Ka'bah, yaitu Hubal. Hal ini terindikasi dari nama ayah Muhammad yang bernama Abdullah yang artinya hamba Allah, padahal mereka beribadah kepada berhala-berhala di Ka'bah. Allah yang diberitakan oleh Muhammad yang menurunkan Taurat dan Injil tidak sama dengan Allah yang melindungi berhala-berhala di Ka'bah, yaitu Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang sesungguhnya adalah Dewa Hubal. Sebab Allah yang ada di dalam Taurat dan Injil tidak mau dipersekutukan dengan berhala-berhala, sedangkan Allah orang-orang Quraisy menurut Quran Surah Al-Fil adalah ilah yang melindungi berhala-berhala mereka, yaitu ilah pemilik Ka'bah, Dewa Hubal. Muhammad sendiri dilarang menyembah apa yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Di Quran Surah Al-Mu'min ayat 66 dikatakan, "Katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam." Maksud dari keterangan-keterangan dari Tuhanku adalah petunjuk yang ada di dalam Taurat dan Injil. Di Quran Surah Al-An'am ayat 56 dikatakan, "Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk." Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 dan yang lain dikatakan jika Muhammad beriman kepada Allah ahli kitab dari bangsa Israel yang sebelumnya di Baitul Maqdis, Yerusalem. Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 dikatakan, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah,
Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Di Quran Surah Az-Zukhruf ayat 44-45 dikatakan, dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban, dan tanyakanlah Muhammad, kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Allah yang Maha Pengasih yang dimaksud adalah Allah yang diimani oleh para rasul terdahulu. Ayat-ayat tadi mengakui jika Muhammad beriman kepada Allah para nabi sebelumnya, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang disembah orang-orang Quraisy. Lalu, siapa Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang disebut di Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3? Apakah dia yang mengutus Musa dan yang menurunkan Taurat dan Injil? Jelas tidak. Pribadi yang disembah di Ka'bah berdasarkan Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 adalah ilah yang melindungi Ka'bah yang di dalamnya ada patung Dewa Hubal yang di sekitarnya ada ratusan patung lainnya. Ilah tersebut bukan Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, Allah semesta alam. Sejarah pun membuktikan jika masjid-masjid di abad pertama tahun Hijriah hingga beberapa tahun kemudian kiblatnya bukan ke Mekah, bahkan pada tahun 630 Masehi Muhammad dan pengikutnya menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah dan tidak ada bukti jika Muhammad membangunnya untuk memuliakan Tuhan negeri Mekah di Ka'bah. Sebab ia sendiri kembali ke Madinah meninggalkan Ka'bah dan tinggal menetap hingga dia meninggal di Madinah. Bukti lain jika Muhammad tidak beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah adalah Muhammad sendiri ditolak berdakwah di Mekah karena dia menyampaikan Taurat dan Injil dan Allah Israel, sedangkan orang-orang Mekah memuliakan Dewa Hubal di Ka'bah, Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Oleh karena itulah ia hijrah ke Madinah dan mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem. Kalau seandainya Muhammad memuliakan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah dan berdakwah atas nama Tuhan tersebut, tidak masuk akal orang-orang Mekah menolak Muhammad, dan tidak logis pula Muhammad meninggalkan Mekah lalu hijrah ke Madinah dan mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem. Dan pada peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan Mekah tahun 630 Masehi pun, yang mana Muhammad mengacak-acak Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah, adalah suatu bukti jika Muhammad tidak beriman kepada Dewa Hubal Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, yang disembah melalui patung-patung berhala mereka. Oleh karena itu, Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 yang memerintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, adalah wahyu yang turun antara tahun 610 sampai 622 Masehi dan juga Quran Surah Al-Isra ayat 1 yang mengatakan jika Allah memperjalankan Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Ka'bah, ke Al-Aqsa yang terjadi antara tahun 620 sampai 622 Masehi, adalah ayat-ayat palsu. Sebab pada periode yang sama, Muhammad justru mendirikan masjid di Madinah yang berkiblat ke Yerusalem, karena ia menentang keyakinan kaum kafir Quraisy yang beribadah kepada Dewa Hubal dan berhala-berhala lainnya di Ka'bah, hingga kemudian pada tahun 630 Masehi terjadi perang yang disebut peristiwa Fatu Mekah. Kalau benar Quran Surah An-Naml ayat 91, Quran Surah Al-Quraisy ayat 3, Quran Surah Al-Isra ayat 1 dan ayat-ayat yang mengubah kiblatnya ke Ka'bah adalah wahyu yang diterima Muhammad dari Allah, apakah logis Muhammad justru hijrah ke Madinah dan mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem dan kemudian ia menghancurkan berhala-berhala Bani Quraisy di Ka'bah? Muhammad meninggal dan ia dikuburkan di Madinah. Dia tidak minta dikuburkan di daerah sekitar Ka'bah adalah karena Muhammad tidak mencintai Ka'bah, tempat berhala Bani Quraisy, Tuhan negeri Mekah. Muhammad meninggal dan ia dikuburkan di Madinah, suatu bukti jika Muhammad tinggal di Madinah yang jauh dari Ka'bah sebab dia tidak beribadah dan beriman kepada Tuhan negeri Mekah yang dimuliakan di Ka'bah. Jika Muhammad beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah dan wahyu yang diterimanya berasal dari ilah tersebut, apakah masuk akal seorang nabi tinggal di tempat yang jauh dari bait Allah yang disembahnya?
Walaupun patung berhala Dewa Hubal sudah tidak ada dan sudah digantikan dengan menempatkan batu Hajar Aswad, tetapi berdasarkan Quran Surah Al-Fil dan ayat-ayat yang memerintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, maka Allah SWT yang dimuliakan di Ka'bah adalah ilah pagan mereka di zaman pra-Islam. Oleh karena itu, Al-Quran sudah jauh menyimpang dari ajaran Muhammad yang memerintahkan mengikuti petunjuk para nabi sebelumnya dan beriman kepada Allah yang menurunkan Taurat dan Injil. Perubahan kiblat umat Islam dari Yerusalem ke Ka'bah. Umat Islam murtad ditandai dengan perubahan kiblat dari Yerusalem ke Mekah, dari menyembah Tuhan Israel kemudian beralih untuk menyembah ilah berhala Bani Quraisy di Ka'bah, dan menjadikan Muhammad sebagai utusannya. Tuhan Yerusalem yang dahulu dimuliakan di Baitul Maqdis, tentu tidak sama dengan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah di zaman jahiliyah, yaitu Dewa Hubal yang dikelilingi 360 buah patung-patung lainnya yang memiliki anak, Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat, yang dianggap sebagai anak-anak Allah. Menurut para ulama, perintah perubahan arah kiblat itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah, waktu duhur di Masjid Bani Salamah ini. Ketika itu Rasulullah SAW sedang melakukan salat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Di tengah salat, tiba-tiba turunlah wahyu surat Al-Baqarah ayat 144, yang berkata, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan." Sejak kapan dan di ayat berapa di Alkitab yang membenarkan Ka'bah sebagai rumah Tuhan? Di Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 diberitakan bahwa Allah SWT melindungi Ka'bah dan Mekah dari serbuan pasukan bergajah dari Yaman di tahun 570 Masehi. Sedangkan pada masa itu penduduk Mekah adalah penganut agama berhala dan Ka'bah sebagai rumah ibadah untuk Dewa Hubal dan ratusan patung-patung berhala lainnya. Maka tidak mungkin jika Tuhan ahli kitab memerintahkan dan membenarkan untuk berpaling ke Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Dari Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4 yang memberitakan bahwa Ka'bah adalah tempat kebiasaan orang-orang Quraisy menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik rumah Ka'bah, yaitu ketika mereka bepergian di musim dingin dan musim panas. Ketika itu adalah zaman pra-Islam, yang mana mereka beribadah kepada Dewa Hubal dan berhala-berhala lainnya. Perubahan kiblat ini tentu akan mengubah sosok yang disembah, yaitu dari Allah Yerusalem yang dikenal melalui Isa Al-Masih putra Maryam berubah kepada ilah yang mereka muliakan di Ka'bah sejak dahulu, yaitu Dewa Hubal. Untuk mengubah kiblat ini tentu muncullah wahyu-wahyu yang baru yang tidak terkandung di dalam Taurat dan Injil, bahkan bertentangan. Ayat-ayat itu bertujuan untuk pembenaran Allah mereka, yaitu Tuhan negeri Mekah. Tidak hanya memunculkan wahyu baru, tetapi makna ayat-ayat yang lama kemudian dibelokkan dengan menyisipkan kata-kata pada terjemahannya yang mengubah artinya. Kemudian mereka membuat tafsir-tafsirnya sendiri untuk menyangkal ketuhanan Isa Al-Masih dan membenarkan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah sebagai Tuhan semesta alam. Padahal sosok tersebut adalah Tuhan mereka di zaman pra-Islam yang dikenal dengan Dewa Hubal. Padahal di Al-Quran sudah dikatakan, "Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu." Quran Surah Yunus ayat 94. Tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, artinya, Muhammad membutuhkan orang-orang yang membaca kitab sebelumnya untuk memastikan dan memahami isi Al-Quran. "Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui, artinya, Muhammad tidak boleh menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran yang tidak diketahuinya.
Tetapi di zaman setelah Muhammad, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Taurat dan Injil mereka menafsirkannya sendiri tanpa bertanya kepada ahli kitab. Padahal satupun mereka tidak mengenal para nabi, dan mereka bukan keturunan para nabi yang mewarisi petunjuknya, dan para nabi pun bukan orang-orang yang lahir di tanah Arab sebagai leluhur mereka, dan zamannya pun sudah lebih dari 600 tahun. Kalau di zaman Muhammad, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya tetapi Al-Quran setelahnya menuduh kitab-kitab sebelumnya sudah berubah. Kalau di zaman Muhammad, Al-Quran itu memerintahkan supaya mengikuti Taurat dan Injil atau kitab-kitab Allah, tetapi ajaran agama Islam setelahnya adalah mengikuti hadis Nabi, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama dan lain-lain. Kalau di zaman Muhammad, Al-Quran itu mengakui jika Isa adalah roh dari Allah dan firman-Nya yang nuzul ke bumi menjadi seorang hamba Allah, dan ia adalah seorang yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, dapat menciptakan burung dari tanah liat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat dan yang dapat menciptakan makhluk hidup hanya ada di sisi Allah. Tetapi sekarang umat Islam menyangkal Isa adalah Tuhan dan menganggapnya hanya manusia biasa. Kalau di zaman Muhammad, Al-Quran itu mengakui jika Isa adalah seorang yang maha tinggi, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, tidak berdosa, tetapi Al-Quran setelahnya mengatakan jika Isa hanya manusia biasa sama seperti Adam yang diciptakan dari tanah, yang makan dan minum, bahkan umat Islam mengatakan jika Isa al-Masih adalah pengikut Muhammad. Kalau di zaman Muhammad, Al-Quran itu mengakui jika Isa adalah jalan yang lurus menuju Allah, sebab ia adalah firman-Nya dan kebenaran. Tetapi sekarang mereka menyangkal Isa sebagai jalan yang lurus, hanya dengan sholat, puasa, naik haji, beramal, jihad, bertaubat, taat kepada Muhammad, menahan marah atau memaafkan orang sudah dapat masuk sorga. Kalau di zaman Muhammad, Al-Quran itu mengakui jika pengikut Isa berada di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Tetapi sekarang umat Islam menuduh pengikut Isa sebagai orang kafir dan masuk neraka, sedangkan orang-orang kafir itu harus diperangi dan dibinasakan. Dengan perubahan kiblat itu, maka isi Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 yang berkata, "Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri," sudah tidak relevan lagi saat ini. Sebab Tuhannya dan jalan menuju sorganya telah berbeda. Dengan perubahan kiblat itu, maka isi Quran Surah Al-An'am ayat 90 yang berkata, "Mereka itulah para nabi sebelumnya yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka," sudah tidak relevan lagi saat ini. Sebab umat Islam tidak beriman kepada Taurat dan Injil, firman yang diturunkan dari Allah. Tetapi umat Islam sekarang beriman kepada hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama, dan lain-lain. Dengan perubahan kiblat itu, maka isi Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 196 yang berkata, "Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu, sudah tidak relevan lagi saat ini, karena sudah banyak ayat-ayat yang muncul untuk pembenaran Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang tidak disebut di kitab Taurat dan Injil." Dengan perubahan kiblat itu, maka isi Quran Surah Al-Ankabut ayat 47 yang berkata, "Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil mereka beriman kepadanya Al-Quran dan seterusnya, sudah tidak relevan lagi saat ini. Sebab tidak mungkin orang yang beriman kepada Taurat dan Injil akan beriman pula kepada Al-Quran yang menyangkal ketuhanan Yesus, dan beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, dan beriman kepada ayat-ayat Al-Quran yang menuduh Alkitab telah berubah dan ayat-ayat yang membenci Yahudi dan Kristen." Al-Quran versi sekarang telah memutarbalikkan sejarah, mengubah ajaran Muhammad yang beriman ke Taurat dan Injil untuk kembali ke ilah sesembahan pagan Bani Quraisy di Ka'bah, dan melakukan fitnah kepada Yahudi dan Nasrani, bahkan memusuhi mereka. Masjid Qiblatain adalah salah satu bukti sejarah bahwa arah kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis di Yerusalem, Israel. Baru belakangan menurutnya turun wahyu kepada Rasulullah SAW untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram, Ka'bah, di Mekah. Menurut para ulama,
Perubahan kiblat itu terjadi pada tahun kedua setelah Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi para ulama lupa atau tidak cermat menyusun beritanya, sehingga kelihatan ayat-ayat itu palsu. Dasarnya, jika benar Muhammad menerima perintah menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah ketika ia di Mekah, bahkan dia sudah diperjalankan Tuhannya untuk melakukan Isra Miraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa antara tahun 620 sampai 622 Masehi, mengapa Muhammad di Madinah dan pengikutnya berkiblat ke Yerusalem? Apakah Muhammad sudah pikun sehingga ia salat dan mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem? Pada Quran Surah An-Naml ayat 91 sangat jelas ayatnya yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, dan pada Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 juga memerintahkan hal yang sama. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Quran Surat An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Quran Surah Al-Quraisy ayat 3. Mengapa Muhammad lupa perintah Tuhannya untuk menyembah Tuhan negeri Mekah di Ka'bah? Apakah Muhammad yang lupa atau Al-Quran yang sudah berubah? Bagaimana logikanya Muhammad berkiblat ke Al-Quds, sedangkan wahyu yang diterimanya selama di Mekah sudah memerintahkan Muhammad untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah? Apakah masuk akal Muhammad langsung lupa kepada Tuhannya di Ka'bah yang memperjalankannya Isra Miraj dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa antara tahun 620 sampai 622 Masehi, sekitar 2 tahun sebelumnya? Benarkah semua ayat-ayat surat Al-Baqarah ayat 144, Surat Al-Isra, ayat 1, Surat An-Naml ayat 91, Surat Al-Quraisy ayat 3, dan yang lain yang masih relevan adalah wahyu Allah SWT yang diterima Muhammad? Dalam logika akal sehat, jika ada pernyataan atau klaim turunnya wahyu Allah tetapi tidak sesuai dengan fakta historis, maka pengakuan itu adalah sebuah kebohongan. Jika Tuhan yang diimani di agama Islam sudah berubah, tentu saja umat Islam tidak akan mengakui Yesus itu Tuhan. Karena agama Islam sudah murtad dari Allah Yerusalem yang menurunkan Taurat dan Injil, seharusnya umat Islam tidak lagi mencantumkan berita tentang Taurat dan Injil di dalam Al-Quran, apalagi mengklaimnya sebagai wahyu dari Allah SWT yang disembah di Ka'bah dengan versi yang berbeda, lalu menuduh kitab Taurat dan Injil yang ada di tangan Kristen sudah dipalsukan. Allah Yerusalem tidak sama dengan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Allah yang berfirman langsung dan yang menurunkan Taurat dan Injil tidak sama dengan Allah yang tidak berfirman yang hanya ada di belakang tabir. Allah yang tidak mau dipersekutukan dengan berhala-berhala tidak sama dengan Allah pemilik Ka'bah yang melindungi berhala-berhala dari pasukan bergajah dari Yaman di tahun 570 Masehi, yang dahulu dimuliakan melalui Dewa Hubal, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan ratusan patung lainnya. Ratusan tahun orang-orang Quraisy beribadah kepada Dewa Hubal di Ka'bah yang mereka anggap sebagai Allah, dan ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat yang diimani sebagai anak-anak Allah, yang sama sekali tanpa petunjuk akan kebenaran dari Tuhannya. Tetapi kok tiba-tiba di zaman Muhammad ada wahyu dari Allah mereka yang isinya mirip dengan Taurat dan Injil? Bukankah ini sebuah pemalsuan Taurat dan Injil untuk pembenaran ilah pagan mereka, seolah-olah sama dengan Allah yang menurunkan Taurat dan Injil? Pandangan dan ajaran agama Islam kepada Taurat dan Injil serta Isa Al-Masih setelah agama Islam murtad. Munculnya tuduhan jika Taurat dan Injil telah dipalsukan. Ayat-ayat yang digunakan umat Islam sebagai dasar untuk menuduh Taurat dan Injil telah diubah adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 13-14. Mari kita lihat ayatnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 13-14 mengatakan demikian. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya,
dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Quran Surah Al-Maidah ayat 13. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya, kami orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 14. Kalau kedua ayat tadi dipahami secara baik, ayat itu ditujukan kepada mereka yang zalim, bukan kepada orang-orang yang alim atau pendeta-pendetanya atau tentang kitabnya. Mari kita lihat bagaimana pernyataan ayat-ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 44, ayat 48 dan Quran Surah Yunus ayat 94 tentang kitab Taurat dan Injil berikut ini. Quran Surah Al-Maidah ayat 44 berkata demikian. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Allah telah memerintahkan orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka untuk memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 48 berkata demikian. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, dan seterusnya. Ayat ini telah mengatakan bahwa Allah membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, sehingga mereka yang mengatakan Injil telah berubah adalah orang-orang zalim. Dua ayat tadi memberikan keterangan jika kitab Taurat dan Injil itu terpelihara dan dijaga, sehingga tuduhan yang mengatakan Taurat dan Injil sudah diubah adalah untuk pembenaran ilah pagan mereka yang disembah di Ka'bah seakan-akan sama dengan Allah yang menurunkan Taurat dan Injil. Padahal banyak ayat-ayat Al-Quran yang membenarkan Taurat dan Injil, dan bahkan Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada yang membaca kitab sebelumnya. Quran Surah Yunus ayat 94 berkata, Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ayat ini muncul di masa Muhammad, yaitu antara tahun 610 sampai 632 Masehi, dan di dalam ayat itu Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Mereka yang membaca kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil tentu adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau sekiranya Taurat dan Injil sudah berubah maka tidak logis Quran Surat Yunus ayat 94 di atas diturunkan kepada Muhammad. Apakah mungkin ada perubahan kitab Injil setelah itu, sedangkan di abad keempat Masehi saja sudah ada ribuan salinan kitab Injil tersebar di banyak gereja di berbagai daerah? Jika salah satu kitab diubah, apakah seluruh kitab yang lain dapat berubah sendiri? Dan jika Muhammad diperintahkan bertanya kepada pembaca kitab tentang apa yang diturunkan kepadanya, tentulah karena ayat-ayat Al-Quran tersebut terkandung di kitab Taurat dan Injil. Lalu bagaimana dengan surat Al-Jin, Al-Lahab, Al-Quraisy, Al-Fil, tentang Ka'bah dan Tuhan negeri Mekah dan sebagainya yang tidak terkandung di kitab Taurat dan Injil? Dari mana ayat-ayat ini berasal? Jadi sangat jelas kelihatan jika tuduhan ayat-ayat Injil telah dipalsukan berasal dari pribadi lain, yang ingin agar mereka yang beriman kepada Taurat dan Injil yang sesungguhnya menjadi ragu dan meninggalkannya, dan mereka digiring untuk beriman kepada sesembahan mereka,
yaitu Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Muncul ayat-ayat yang menyangkal Isa Al-Masih adalah Tuhan. Jika sebelumnya ada banyak ayat yang membenarkan Taurat dan Injil dan mengakui jika Isa Al-Masih itu Roh Allah dan Firman-Nya, Maha Tinggi, memiliki pengetahuan tentang hari kiamat yang hanya diketahui oleh Allah, maka kemudian muncul ayat-ayat yang kontradiksi dengan itu. Dengan demikian, dari mana ayat-ayat yang kontradiksi tersebut? Quran Surah Al-Maidah ayat 17. Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu Dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di Quran Surah An-Nisa ayat 171 dan Quran Surah Ali Imran ayat 45 disebut jika Isa adalah firman-Nya. Di Quran Surah An-Nisa ayat 171, Quran Surah At-Tahrim ayat 12 dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 91 disebut jika Isa adalah roh darinya, di mana logikanya Allah berfirman untuk membinasakan firman-Nya dan rohnya sendiri? Di sini kelihatan jika yang mewahyukan ayat-ayat itu tidak mengenal Isa Al-Masih yang berasal dari roh Allah dan ia adalah firman Allah. Oleh karena itu, ayat ini wahyu dari Allah yang mana? Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu Dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Al-Masih adalah roh Allah yang menjadi manusia, atau Al-Masih disebut tidak enggan menjadi seorang hamba. Di Quran Surah Az-Zukhruf ayat 59 dikatakan bahwa Al-Masih diutus untuk menjadi contoh pelajaran bagi Bani Israel. Ketika Al-Masih datang dalam wujud manusia untuk tujuan mengajar dan memberikan contoh kepada banyak orang, tentulah ia akan mengajar dan bertindak sebagai manusia yang baik, bukan bertindak sebagai Tuhan. Seorang istri juga sering memanggil suaminya dengan kata ayah, dan seorang suami juga sering memanggil istrinya dengan kata mama. Semua itu dilakukan dengan maksud untuk mengajar anak-anaknya supaya mengikutinya. Kadang-kadang ketika seorang bapak berbicara kepada anaknya dan bermaksud untuk menunjuk dirinya sendiri, ia akan berkata, kepada ayah atau sama ayah. Demikian juga seorang ibu sering melakukan hal yang sama. Quran Surah At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? Apakah Anda pernah mendengar kata putra daerah, anak Bandung, anak sungai, dan lain-lain? Pengertian anak di situ bukan berarti beranak karena hasil perkawinan, tetapi memiliki arti berasal dari atau bagian dari. Di dalam tradisi Yahudi, Yesus itu disebut anak Allah karena ia berasal dari Allah. Yesus disebut anak Daud karena ia datang sebagai manusia dari keturunan Daud, dan lain-lain. Disebut anak bukan berarti karena hasil perkawinan. Bahkan di kitab Injil, Yesus tidak disebut anak Maria, sebab anak artinya berasal dari garis keturunan laki-laki atau benih laki-laki. Oleh karena itu, ketika Al-Masih disebut putra Allah atau anak Allah, maksudnya adalah Al-Masih berasal dari Allah, sehingga tidak ada yang keliru di situ. Yang keliru adalah sosok yang mewahyukan ayat tersebut, sebab tidak paham arti kata putra pada kata Al-Masih putra Allah dan sosoknya masih lugu. Sedangkan di ayat selanjutnya, Quran Surah At-Taubah ayat 31 mengakui bahwa Allah dan Al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa.
Jadi sangat jelas kelihatan jika ayat-ayat yang menyangkal ketuhanan Isa bukan wahyu Allah, tetapi hanya pendapat orang yang ingin memalingkan iman kepada Isa al-Masih supaya beralih kepada ilah pagan pemilik Ka'bah mereka, yang mereka imani sebagai Tuhan negeri Mekah dari sejak leluhurnya. Apakah Al-Quran firman Allah? Sebagaimana telah dibahas di awal, jika Al-Quran adalah sebuah peringatan akan berita tentang Taurat dan Injil, yang disampaikan oleh Muhammad kepada kaumnya di Mekah dan sekitarnya, karena mereka beribadah kepada berhala-berhala di Ka'bah dan sekitarnya. Bahwa Al-Quran sudah sangat terang mengakui jika kitab Taurat dan Injil, kekuasaan dan kenabian telah dianugerahkan kepada Bani Israel. Artinya tidak ada nabi di luar bangsa Israel dan tidak ada firman Allah yang diturunkan di luar Bani Israel. Bahkan di Quran Surah Al-An'am ayat 89 diperingatkan, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian, jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Dan di ayat selanjutnya, Quran Surah Al-An'am ayat 90 dikatakan, mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Oleh karena itu Muhammad hanya menyampaikan petunjuk-petunjuk yang diambil dari para nabi dari Bani Israel lalu diberitakan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya untuk memperingatkan mereka. Oleh karena itulah Muhammad disebut sebagai pemberi peringatan, bukan seorang nabi. Al-Quran mengakui jika firman Allah itu bernama Isa al-Masih, Quran Surah Ali Imran ayat 45 dan Quran Surah An-Nisa ayat 171. Oleh karena itu, bukan firman Allah namanya jika bukan berasal dari Isa al-Masih. Di Quran Surah An-Nisa ayat 171 dikatakan, sesungguhnya, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikannya kepada Maryam. Di ayat ini sangat jelas dikatakan jika Isa Al-Masih itu adalah firman-Nya yang disampaikannya kepada Maryam. Namun jika kita lihat terjemahan Al-Quran, kata kalimatuhu diterjemahkan menjadi yang diciptakan dengan kalimat-Nya, dan tentu tambahan kata di dalam kurung akan mengubah arti dan menyesatkan. Adam, binatang dan semua yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan melalui firman-Nya, tetapi Adam dan binatang tidak pernah disebut sebagai kalimat Allah. Adam, binatang, dan semua yang ada di alam semesta ini diciptakan melalui firman-Nya. Karena Isa adalah firman Allah, maka semua yang ada di alam semesta ini diciptakan Allah melalui Isa Al-Masih. Quran Surah Ali Imran ayat 45. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan." Dari ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa sebuah kalimat atau firman darinya bernama Al-Masih Isa putra Maryam, artinya firman Allah itu adalah Isa Al-Masih. Oleh karena itulah Isa disebut seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jika firman Allah bernama Al-Masih Isa putra Maryam, apakah Al-Quran dapat disebut firman Allah sedangkan ia bukan berasal dari Al-Masih Isa putra Maryam? Firman Allah bukan buku, bukan tulisan dan bukan pula kata-kata dalam bentuk suara, tetapi sumbernya sendiri, yaitu pikiran Allah yang kita sebut jiwa Allah. Sedangkan buku, tulisan, dan kata-kata dalam bentuk suara adalah hasil perubahan dari pikiran Allah yang disampaikan melalui jiwanya yang datang dalam wujud manusia, supaya dapat berbicara dalam bahasa manusia. Apakah Al-Quran firman Allah? Mari kita periksa pernyataan Quran Surah Al-Haqqah ayat 40 dan Quran Surah At-Tawir ayat 19. Di ayat ini sangat jelas dikatakan, Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, artinya, sesungguhnya ia atau Al-Quran. Laqaulu, artinya, benar-benar perkataan. Rasulin, artinya, rasul. Karimin, artinya, yang mulia. Sehingga makna original teksnya adalah
Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Namun terjemahan yang ada dalam Al-Quran adalah, sesungguhnya ia, Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ada kata-kata yang disisipkan, dan tentu mengubah arti dari original teks dalam bahasa Arabnya. Detail ayat-ayatnya. Quran Surah Al-Haqqah ayat 38-40. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat, dan demi apa yang tidak kamu lihat, sesungguhnya ia, Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Siapa aku di ayat ini? Quran Surah At-Ta'wir ayat 15-19. Aku bersumpah demi bintang-bintang, yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman utusan yang mulia. Siapa aku di ayat ini? Siapa yang berkata, aku, di Quran Surah Al-Haqqah ayat 38 dan Surah At-Ta'wir ayat 15 tersebut? Mungkinkah yang berkata aku di Quran Surah Al-Haqqah ayat 38 ini adalah Tuhan atau Jibril, sedangkan ia sendiri berkata, wahyu Rasul yang mulia? Mungkinkah yang berkata aku di Quran Surah At-Ta'wir ayat 15 ini adalah Tuhan atau Jibril, sedangkan ia sendiri berkata, wahyu Rasul yang mulia? Yang berkata aku di Quran Surah Al-Haqqah ayat 38 dan Quran Surah At-Ta'wir ayat 15 itu adalah Muhammad. Dia mengakui jika Al-Quran adalah wahyu Rasul yang mulia, Jibril. Ilah yang disembah oleh orang-orang Quraisy di Ka'bah sejak ratusan tahun sebelumnya sama sekali tidak ada petunjuk apapun tentang Tuhannya, sebab Tuhannya tidak berfirman. Ilah yang disembah di Ka'bah adalah ilah yang tidak berfirman, ilah yang melindungi berhala-berhala kaum Quraisy dari pasukan bergajah di tahun 570 Masehi, ilah yang disembah melalui patung Dewa Hubal, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan patung-patung leluhur Bani Quraisy. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang tidak terkandung di dalam kitab Taurat dan Injil hanyalah perkataan Jibril, pribadi yang tidak dikenal di dalam Alkitab. Foto Ka'bah yang diambil tidak lebih dari 200 tahun yang lalu, sebab kamera baru muncul di abad 19 Masehi.